dalam tanda kutip berbahaya. Berbahaya dalam artian bahwa dia akan mungkin juga menerobos hal-hal yang ada kaku hari ini misalkan seperti itu mungkin. Harusnya sudah tidak ada ketimpangan itu gitu. Harusnya ini kan berembuk semua nih anggota dewan ini apa sih yang menjadi dimnya daftar isian masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Ketemu lagi dengan saya Kijing Ajifa di acara podcast Banten News. Nah, hari ini saya kedatangan lagi tamu. Ini anak muda. Kalau namanya sih kayak tokoh dulu Muhammad Natsir ini. Ini tokoh nasional Muhammad Natsir, tapi saya manggilnya biasanya Kang Ocing. Kumaha kabar Kang Ocing? Alhamdulillah baik, Bang Kijing. Tos hujan-hujanan ya. Atau apa? Tadi nggak bisa ngapain Kang Ocing? Antara anak istri atau gimana? Tadi sempat ke kantor di DPRD karena kebetulan kan masih bertugas sebagai tenaga ahli Bang Kijing di sana. Ahli Tenagana. Saya ke DPRD biasanya numpang ngopi doang ya Pak, tenaga ahli. Tenagana doang ahli. Nah, Sobat Banten News, Kang Ocing ini merupakan salah satu bakal caleg. Saya nyebutnya bakal karena memang belum DCT ya Kang ya. Iya. Di apa sih Kang, bakal caleg apa nih DPRD mana? DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 1 yaitu Kota Serang. Kota Serang dari partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Biasanya PDI Perjuangan merdeka. Kang, saya pengen dengar sih Kang. Mungkin dari awal itu motivasi Kang Ocing ini kenapa harus jadi caleg gitu kan? Apa dari tenaga ahli pengen jadi ahlinya sebenarnya sekarang? Makan tadi tenaga ahli di DPRD, sekarang mah pengen jadi ahlinya sekalian kayak gitu. Iya. Mungkin ini perjalanan ya Bang itu. Perjalanan nggak ujug-ujug saya masuk PDI Perjuangan langsung pengen nyalek gitu. Jadi semenjak kita mahasiswa mungkin kan sering turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat atau mungkin mengkritisi kebijakan-kebijakan atau mungkin kita turun ke masyarakat mengenal lebih dalam masyarakat dan segala macam. Itu zaman mahasiswa, purna mahasiswa memang saya lulus 2006 saya udah langsung masuk partai. Oke. Jadi ya udah 16 atau 17 tahun lah gitu kan masuk partai. Dan enggak berubah partainya tetap. Enggak. Cuma satu-satu itu. Satu-satunya aja. Istiqomah. Ya, terus Kang. Lalu artikulasi dari kita berpolitik mungkin salah satunya itu tadi bahwa kita ingin menjadi kepanjangan tangan yang berbentuk secara legal formal yaitu di dewan gitu kan. Jadi bagi saya menjadi caleg atau calon legislatif ya menjadi hal kewajiban daripada aktivis-aktivis politik gitu yang ada di partai politik. Jangan sampai misalkan partai politik itu diartikan menjadi tempat hanya untuk cari kerja dan segala macam. Tapi ada artikulasi kita berani nggak membawa kepentingan masyarakat atau membawa aspirasi masyarakat dan segala macam. Dan yang terlebih bahwa partai kan sudah menggariskan bahwa programnya A, B, C, dan C, garis ideologinya A, B, C, dan C. Bagaimana itu kita dilembagakan atau menjadi fondasi untuk masuk dalam range kebijakan. Nah, salah satunya ya berarti kan harus menjadi anggota dewan karena kalau menjadi bupati kan saya belum siap. Jadi dewan dulu nanti jadi bupati dewan, atau dari dewan dulu langsunglah gubernur lah. Kan tadi cerita kalau Akang waktu jadi mahasiswa itu jadi parlemen jalanan lah, demo-demo, kemudian sekarang bernawai itu untuk menjadi parlemen beneran. Nah, udah siap belum nanti menghadapi parlemen jalanan karena kemungkinan Akang juga bakal didemo kayak gitu. Sebenarnya kan kita tahu ketika kita menjadi orang yang mengkritisi, kanal apa sih yang menghalangi orang sehingga mengkritisi? Itu kan yang pertama. Ternyata kan rata-rata mungkin saya melihatnya secara introspeksi ya, karena saya juga lama kerja mendampingi para dewan, bahwa kanal komunikasi yang kadang-kadang
itu tidak terjaga, terbina secara harmonis atau secara, andaikan misalkan ada kebijakan yang memang itu menjadi bahan kritik dan segala macam, andaikan dikomunikasikan ke bawah, saya pikir menjadi tick and give yang bagus gitu. Kurang kan. ngobrol, kurang ngopi, nah, kurang ngobrol bareng lah. Tidak ngopi bareng. Nah. Itu sebenarnya yang memang kadang-kadang ketika kita pun menjadi pengkritik, ketika diajak diskusi atau ngobrol langsung segala macam, unek-unek itu kan apa yang dikritik bisa keluar dari situ. Nah, tinggal barometernya ini dilakukan oleh para anggota dewan misalkan seperti itu, atau para pemangku kebijakan. Ya sebenarnya kanal komunikasinya yang harus kita dobrak. Nah, dan mungkin perjalanan itu membuat saya berani. Kalaupun dikritik, oke, kita harus nerima kritikan, tetapi bagaimana kritik itu membuat solusi yang bagus gitu kan. Jangan hanya dikritik, kitanya purik gitu kan. Yang ngeritiknya juga nggak ada tanggung jawabnya misalkan, makanya harus ketemu itu tuh. Dan ya keberanian itulah yang membawa saya ke area ini ya, gitu. Saya kenal Kang Oceng itu kan udah cukup lama lah, biasa ngopi. Jadi ketika di dewan sebelum dikritik, saya tahu nih bahwa kalau dikritik diajak ngopi dulu mungkin kayak gitu. Biar selesai. Kang Oceng, ini kan bukan yang pertama kali buat Kang Oceng untuk maju. Dulu di tingkat kota, sekarang malah naik kelas ya Kang di tingkat provinsi. Nah, kalau ngelihat peluang dan tantangan untuk 2024 ini seperti apa Kang Oceng? Saya mungkin dari yang kemarin yang udah pernah nyalek di 2014 sama 2019 juga ikut. 2024 adalah momen, pikiran saya adalah momen bagaimana saya menseriusi semua hal. Gitu kan, menseriusi. Karena apa? Karena dengan sistem pemilu yang seperti ini, semua orang mempunyai kesempatan semua sama. Orang punya kesempatan terbuka, dan itu ya 100% semua orang terbuka untuk itu. Maka tinggal apa sih yang harus kita lakukan? Ya salah satunya adalah banyak orang yang mengenal kita lebih dalam. Bahwa banyak orang yang tahu kita tentang niatan kita apa gitu untuk menjadi anggota dewan itu. Saya pikir kesempatan itulah yang akan kita maksimalkan agar supaya masyarakat percaya bahwa saya menitipkan suara saya dalam TPS itu benar-benar pada orang yang dia kenal, orang yang menurut dia dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi urusan misalkan modal dan segala macam, saya melihatnya tergantung kitanya dalam mengelola bagaimana kepercayaan masyarakat itu diraih, gitu kan. Tapi gitu, Bang ini pemanfaatan jaringan juga kan sangat penting. Nah, Kang Oceng ini kan boleh kalau saya sebut Kang Oceng ini semacam tokoh lah dedengkot di GGMNI Banten mungkin kan kayak yang selama ini kan. Nah, gimana mau jaringan-jaringan teman-teman di GMNI misalkan kayak gitu, supportnya seperti apa Kang? Teman-teman justru sangat support banget ya, teman-teman bahwa di jejaring yang organik mahasiswa yang pernah saya di situ, karena sekarang juga saya di alumni GMNI, dan juga jejaring atau teman-teman mungkin yang saya kenal di berbagai macam organisasi atau lembaga yang mungkin dengan pergaulan kita dan karakter kita yang ingin kita munculkan, bahwa saya siap mewakili teman-teman untuk ada di situ dan memberikan warna dan ruang lain gitulah. Yang mungkin sementara ini saya melihatnya bahwa memang sebelum jadi caleg aja mereka ya sudah di-off gitu dalam pergaulan dan segala macam. Kalau saya nih berangkatnya dari pergaulan teman-teman, mau nggak saya diberikan mandat untuk mewakili duduk di sana. Ya, jadi memang berangkatnya dari nol nih Bang Iji. Berangkatnya dari bawah banget gitu kan, dengan potensi ya keterbatasan di awal. Tahun-tahun yang lalu kita sangat terbatas secara jejaring, dan alhamdulillah hari ini banyak yang kenal kita, support, banyak yang kenal dari berbagai macam. Kayak misalkan sederhana saja, ketika saya 2019 banyak di lingkungan aja banyak yang nggak kenal kita gitu kan. Tapi di 2024 dengan perjalanan yang 3 tahun 4 tahun ini misalkan, kita sudah banyak juga berbuat untuk mereka, ataupun mereka juga berbuat untuk saya secara doa dan segala macam. Itu menjadi nutrisi semangat yang luar biasa, sehingga apakah saya pede, sangat aku yakin gitu kita dapat. Harus pede, harus yakin. Kalau nyalon, kalau nggak pede nggak usah nyalon aja udah.
Jadi ya, Kang, kalau bicara serius mungkin saya di lapangan ya, ngelihat Kang Ocing ini. Kalau dulu 2019 misalkan baliho juga masih seuprit. Nah, ini tiba-tiba ini baru bakal caleg, yang lain masih malu-malu kayak gitu, Kang Ocing udah pasang di billboard gede kayak gitu. Keseriusan. Ini bentuk keseriusan atau soft sih itu seperti apa, Kang? Saya ngeliat di Ciceri, kaget juga nih Kang Ocing billboardnya gede juga nih. ya karena tadi itu orang kalau mau mungkin mengukur keseriusan pasti semua orang memasang semua hal atribusi untuk pengenalan dirinya. Ya mungkin saya salah satunya saya menggunakan itu karena ya orang semua tahu lah bahwa pengenalan yang paling efektif adalah bagaimana kita memasang hal-hal yang besar dan mungkin itu legal gitu kan. Hal-hal yang besar dan bisa dilihat orang karena saya meyakini semakin terbuka keterpilihan kita mengawalinya dengan semakin orang banyak yang mengenal kita. Ya itu salah satunya. Itu serius kan? Tapi sebelum jadi anggota dewan yang harus saya kritik karena saya sebagai jurnalis, saya pengen memberikan semacam apa ya, minta jaminan dari Kang Ocing. Selama ini selalu penggunaan atribut baliho segala macam secara serampangan dan sembarangan itu sering dikritik. Masang baliho di pohon, di paku, atau di depan tempat ibadah segala macam. Nah, kalau kemarin Kang Ocing baru di depan billboard yang saya pikir itu aman lah. Nah, saya minta kepastian Kang Ocing apakah akan melakukan lagi tuh pasang misalkan kayak yang lain masang baliho di pohon, di paku atau seperti apa? Atau Kang Ocing mau menjamin saya tidak akan memasang itu. Tim-tim saya instruksikan jangan. Saya memang juga harus membuat itu ya, membuat apa namanya alat Peraga sosialisasi. Tetapi semaksimal mungkin barusan di beberapa titik masangnya kita ya di rumah orang yang mau masangnya. Oke. Mungkin tetapi kadang-kadang ada tempat-tempat strategis yang nggak ada rumah dan segala macam. Tetapi mungkin lebih kepada karena saya tidak pakai banner yang harus ditempel di pohon gitu kan, lebih kepada spanduk kecil tetapi yang informatif mungkin bisa saya di beberapa tapi tidak dalam nuansa yang apa namanya tadi itu ditanam di pohon dan segala macam. Tapi fokus saya memang bagaimana depan rumah masyarakat itu kita pasang gitu kan, dan itu bertanggung jawabnya masyarakat, berarti kan kita sudah minta izin, dukungan dan segala macam lah seperti itu. Utamanya memang fokusnya ke arah sana. Sehingga APK juga atau APS-nya itu bisa aman lah. Oke, aman dan tidak mengganggu, pohon, tidak mengganggu orang kayak gitu. Makanya saya pengen di fotonya juga bagus biar kelihatan enggak inilah gitu, enggak mengganggu pandangan orang. Tapi di foto jangan bagus-bagus, nanti banyak cewek yang naksir. Repot sama istri. Kang, partai PDIP itu sekarang punya jargon hat-trick lah, menang harus 3 kali, dan ini juga semacam apa ya, challenge buat Kang Ocing dan caleg PDIP yang lain, karena misalkan di 2019 itu kan datanya bahwa hilang 1 kursi. Nah, seperti apa nih Kang menghadapi itu? Ya betul, maka sebenarnya dari awal PD Perjuangan Provinsi Banten sudah menyusun dan menghitung benar ya, kebetulan saya terlibat langsung di situ, menghitung bagaimana potensi kita dapat kursi atau tidak. Pertama dilalahnya bahwa DPRD Provinsi Banten ada penambahan 15 kursi. Oke, betul. Sehingga Kota Serang mendapatkan tambahan kursi 1 kursi. Dan memang kalau misalkan ini belum pada kerja-kerja ke depannya, data 2019 bahwa ranking ke-6 itu ya PD Perjuangan, gitu ya kan, misal. Tetapi di samping itu bahwa kita harus melakukan kerja-kerja, maka mungkin dipilihlah beberapa caleg sebagai motor untuk menggerakkan partai, menggerakkan suara dan yang lain-lain. Maka sudah ada 6 yang saya pikir semuanya punya kesempatan yang sama dan semuanya punya ceruk suara atau basis-basis dan strategi yang berbeda-beda, tetapi dalam tujuan yang sama. Maka saya meyakini PD Perjuangan itu di Kota Serang ya minimalnya di ranking 2 atau 3 mungkin untuk ke depan itu bisa diraih dari kemarin yang mungkin ranking 6 gitu, seperti itu. Dari 6 caleg partai PDIP yang paling muda Kang Ocing ya? Ada mungkin 1 yang muda tapi baru masuk. Kalau Kang Ocing kan udah bangkotan. Umur muda tapi kan karena dari setelah mahasiswa masuk di partai udah lebih berpengalaman. Nah, saya pengen dengar juga gimana cara Kang Ocing bisa merangkul anak-anak muda, karena anak-anak muda ini juga selain
jumlahnya banyak, tapi Ya. juga pada sisi lain mereka juga lagi apatis-apatisnya nih sama partai politik dan politisi. Gimana Kang Ocing bisa merangkul mereka, bahkan harus memilih Kang Ya. Ocing gitu? Pertama mungkin tadi itu banyakin ngopi. Banyakin ngopi bareng. Dan tipe saya memang Gak apa-apa sambil ngopi Kang Ocing. tipe saya itu Bang Kijing. Saya jarang orang kalau ngobrol atau bergaul yang santai dengan teman-teman segala macam membawa atribusi yang melekat baik Betul. pekerjaan, organisasi dan segala macam. Karena mau nggak mau kalau kita sudah ada melekat itu memang agak terjarak gitu, Agak misalkan. kaku. Gitu kan, seperti itu. Jadi memang salah satunya bahwa bagaimana caranya kita menjadi referensiasi dari suara mereka dan keinginan mereka. Oke, Itu oke, aja oke. seperti itu. Bahwa kalau misalkan ujuk-ujuk ketemu dijelaskan bahwa memilih itu kewajiban, ini kewajiban sebagai warga negara dan segala macam, ya orang bisa juga kaget gitu kan, seperti itu. Tetapi bagaimana kita bahwa you punya suara yang bisa dimanfaatkan dan itu menjadi hak politik dan segala macam. Ayo kita manfaatkan dengan benar supaya apa? Supaya ke depan pun kita koneksinya tidak terputus, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada kita lakukan sekarang seperti itu. Ya alhamdulillah mungkin dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, meskipun energinya cukup harus besar kita melakukan itu, ya saya meyakini bahwa itu bisa tertarik gitu, meskipun ya tadi itu kata Bang Kijing, anak muda kadang-kadang apatis dan segala macam karena mungkin disuguhkan pada ya kontestasi-kontestasi yang lebih tua gitu loh. Iya. Lebih tua dalam pola, lebih tua dalam umur dan segala macam gitu. Tapi kalau misalkan merasa dia terwakili sebagai ini gua generasi Z, anak muda dan segala macam, ya dari skala passion, atribusi, retorika dan yang lain-lain, saya pikir mereka juga akan tertarik gitu kan. Dan intinya ya harus banyak orang-orang yang muda, progresif lah, dan dalam tanda kutip berbahaya. Berbahaya dalam artian bahwa dia akan mungkin juga menerobos hal-hal yang ada kaku hari ini, misalkan seperti itu Bang Kijing. Jadi mungkin agak lebih lantang, wajar lah, darah muda. Darah muda karena Kang Ocing juga mengalami hal itu ketika jadi mahasiswa. Nah, gitu. Kang Ocing juga kan dekat dengan kelompok-kelompok, selain mahasiswa ada kelompok-kelompok misalkan kelompok anak-anak band, kemudian nongkrong di kampus segala macam. Itu masih tetap dilakukan di komunikasi kayak gitu. Saya mungkin orang yang masih kenal dengan anak semester 4 sekarang. Masih nongkrong di kampus? Masih nongkrong. Mungkin ketika saya kampus dia belum lahir, tapi saya masih melakukan itu. Karena bagi saya mungkin ya Bang Kijing ya, senang aja. Saya masih ke kampus, saya masih ya dengan anak-anak usia yang memang sekarang semester 2 itu belasan tahun ya. Dan mereka sering datang ke rumah, diundang acara di kampus, suruh ngisi yang UKM aja saya pasti datang. Saya pasti datang. Itu udah kebiasaan, saya nggak tahu. Udah pasti datang saya. Acara-acara yang kecil sekalipun, insya Allah saya selalu menyempatkan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Kan kadang-kadang kayak gitu lah. Alumni itu kadang-kadang datang itu kalau lagi acara temu alumni, kecuali dosen yang jadi dosen di situ lah, atau misalkan ada keperluan di kampus itu ngelegalisir atau apa, tapi Kang Ocing masih bergelut di dunia kampus atau kita nggak junior lah, adik-adik kelas kayak adik-adik mahasiswa kayak gitu. Kenapa masih terdorong untuk dekat dengan mereka? Nggak ngerti ya, ada tarikan aja. Jadi perasaan itu dulu saya tidak menemukan itu, bahwa tidak menemukan itu. Dulu ditinggal sama senior. Ya karena mungkin senior juga, saya seniornya gitu loh. Kayak misalkan di Gemini, saya yang pertama mungkin di Gemini-nya. Jadi bingung kan. Kayak di kampus mungkin banyak senior-senior juga yang mungkin secara kesempatan mereka karena jauh, dan yang kalau saya di Serang kan pasti lebih dekat, dan teman-teman mungkin ya sudahlah kita yang berkorban lebih banyak waktu untuk mereka gitu. Dan di rumah saya itu tempat ya tinggal mahasiswa. Jadi saya selalu mengamankan mahasiswa-mahasiswa yang ketika di organisasinya udah selesai tapi dia belum lulus, maka harus saya tarik ke rumah. Ini udah beberapa angkatan ya, saya tarik ke rumah, lu selesaikan skripsi, pertimbangannya ada orang tua dan yang lain-lain, maka harus jadi di rumah saya jadi mes,
makan segala macam aman di situ, lu tinggal di situ nggak usah bayar dan segala macam, udah tinggal di situ dan tugas lu selesaikan semua kewajiban skripsi. Dari tahun berapa? Jadi kalau di rumah saya ya pasti ada mahasiswa. Oh, oke. Dari semenjak saya punya rumah. Jadi baru punya rumah saya 2017. Berarti udah 5 angkatan Ya, meluluskan. dan itu kalau di rumah ada 2 orang, 3 orang, Oke. dan mungkin tempat mereka berkumpul lah. Mau rapat kayak mau terserah aja. Jadi saya punya privasi rumah itu rasanya cuma kamar doang. Nah, ini juga menarik, Kang Ocing bisa menarik orang sebetulnya bukan orang luar gitu Ya. kan, kader masuk ke dalam ke dalam rumah untuk ikut terlibat. Nah, bagaimana dengan keluarga? Kan kadang-kadang kalau Kang Ocing mah open lah, terbuka. Ya. Ini adik-adik saya kayak gitu, tapi kan gimana dengan istri? Gimana dengan anak? Ih, ripuh amat ya, tinggal poe sangu beak wae. Atau seperti apa? Ya karena mungkin juga istri juga background dari organisasi, dia Malah memahami senang dan juga. memahami dan memakluminya. Termasuk anak saya misalkan yang kecil diasuhnya dibawanya ke kampus. Ntar anak dewasa lalu sebelum waktunya. Memang begitu. Memang begitu gitu gaulnya mahasiswa gitu kan. Jadi ya karena mungkin tadi itu kerjaan saya juga kerjaan yang santai nggak santai. Tapi memang jam absen dan segala macam ya kita masuk aja. Selama saya masuk tenaga ahli di Dewan itu kan 2010 sampai sekarang, jadi sangat enak aja gitu. Jadi teman-teman juga bisa luang waktunya lebih banyak karena kerjaan saya di laptop, kerjaan saya untuk mengerjakan dan melayani para anggota Dewan gitu kan. Jadi bisa teman-teman juga bisa belajar lah. Teman-teman yang aktivis kadang-kadang kan ketika kita suruh gini berteriak-teriak di jalan segala macam, tapi ketika saya bawa perda, lu kaji gitu. Ini antara teriakan faktor ideologinya seperti ini, implementasinya nih di sini, lu sambungin deh, mau kayak gimana nih perda ini seperti ini, lu kaji gitu, baca seperti itu, udah gitu dapat seminggu, dapat 2 minggu diskusi lagi dengan saya, ngebantu kerjaan sebenarnya. Karena saya 3 periode Bang Kijing. Jadi simbiosis mutualisme ya. Saya mau mendampingi Dewan itu udah 3 periode. Periode DPRD 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 ini. Saya mendampingi saja. Tahun depan saya didampingi ini. Amin. Kita doakan semoga Kang Ocing juga dan teman-teman yang lain. Kang, ya pasti orang mau duduk di parlemen itu punya cita-cita. Punya mimpi besar akan melakukan hal apa. Saya juga pengen, mungkin sahabat Banten juga pengen tahu Kang Ocing kalau duduk mau ngapain kayak gitu. Mau ide apa, aspirasi apa yang akan disampaikan minimal untuk wilayah Kota Serang, untuk pembangunan wilayah Kota Serang. Isu besar apa yang ingin diperjuangkan oleh Kang Ocing nanti kalau duduk di Dewan? Banyak mungkin ya yang tidak bisa saya cacah satu persatu karena prinsipnya kalau saya secara umum apa yang bisa saya lakukan misalkan dengan sebagai tupoksi anggota Dewan dengan 3 tupoksi tugas pokok dan fungsi itu, dan saya pengen ada keseimbangan aja, misalkan gini, antara satu kecamatan Serang dengan Kasemen dan yang lain secara akses dan yang lain-lain itu bisa yuk mana yang mau kita benahi lebih dulu biar misalkan penataannya bisa berbarengan gitu kan. Misalkan tak-takan dengan walantaka seolah-olah kan kadang-kadang agak jauh itu mah gitu kan. Nah, apa hal yang kita kaji di situ? Apakah akses, apakah dan ini fasilitas umum saya nggak tahu. Apakah ini bisa mungkin di drive ke kota wilayah Pemkot atau mungkin bisa ada intervensi daripada provinsi, saya pikir bisa dilakukan. Ada beberapa mungkin juga akses jalan dan yang lain-lain yang mungkin kadang-kadang tidak tersentuh, dan ada fasilitas umum yang luar biasa. Ketika saya menjadi dulu ke Jogja misalkan, apakah kuat atau tidak mereka, setiap kecamatan itu ada gor milik Pemkot yang memang didermakan untuk masyarakat. Itu bisa buat acara hajatan, bisa olahraga dan segala macam. Itu bisa nggak sih kita melakukan itu gitu? Perasaan kayaknya bisa. Di Jogja itu kan satu kecamatan bisa satu mereka. Betul. Satu kecamatan satu.
kalau fasilitas itu dibangun secara maksimal, ya mungkin kan menjadi ruang yang untuk publik itu merasa bahwa mereka dilayani dalam satu itu. Misalkan ada hal gor untuk bersama, setiap kecamatan menjadi fokus untuk kegiatan masyarakat dan yang lain-lain, dan itu bisa ada feedback juga ke masyarakat gitu. Jadi gambaran-gambaran itu saya pikir apakah bisa ya dilakukan, mikir saya gitu kan. Tetapi dengan kita ada duduk di sana, mungkin kita bisa menggambarkan, mencacah lagi bagaimana tupoksi dewan dalam persoalan budgeting. Kan ada bantuan keuangan pemerintah dan segala macam. Ini kan kalau kita sekarang sebagai tenaga ahli itu nggak bisa lebih dalam. Kalau di dewan kan bisa karena fungsinya di budgeting itu. Budgeting itu. Jadi mungkin bisa berbuat lebih gitu kan. Karena gini, apa sih yang dilakukan oleh anggota dewan dari Dapil Kota Serang? Harusnya ada jejaknya. Ada jejaknya itu. Ada jejaknya. Meskipun saya bukan anggota dewan, banyak juga program-program yang saya melibatkan di Kota Serang. Ketika misalkan saya ada jejaring, misalkan ya kadang-kadang ke dewan, tolong dong bantu yang di Kota Serang. Masalah misalkan jalan kecil ke masyarakat atau mungkin bantuan UMKM dan saya melakukan itu. Oke. Jadi sebelum jadi anggota dewan saja sudah melakukan, apalagi nanti kalau jadi dewan. Harusnya lebih Karena besar. saya tidak pandai bermain proyek, saya tidak berpandai menjadi pengusaha saya. Tapi bisa memperjuangkan. Ya, pandainya gitu aja, yuk ngobrol, ada yang bisa bantu kita bantu gitu. Kang, 2019 saya pernah ada tamu dari luar daerah, kelilinglah wilayah Kota Serang. Itu 2019 2020 menjelang Covid lah, Covid sebulan sebelum Covid itu. Saya putar-putar wilayah Kota Serang. Nah, setelah ngobrol-ngobrol panjang, saya bilang bahwa ini ibu kota provinsi. Dia kaget. Ya. Ini ibu kota provinsi, Banten. Saya pikir ini ibu kota kecamatan. Karena pusat ibu kota provinsi di pinggir jalan itu, yang saya Ciracasnya masih gelap, ini segala macam gelap. Nah, Kang Ocing yang akan berangkat ke DPRD Banten dari ibu kota provinsi, ngelihat ini seperti apa yang bikin gergetan dan apa yang akan Kang Ocing perjuangkan. Pasti ini akan diselaraskan dengan RPJMD dari Kota Serang pastinya kan. Kita tidak mungkin juga sebagai anggota dewan yang tupoksinya mungkin juga lebih kecil daripada itu. Ini harus diselaraskan. Harus diselaraskan agar supaya apa? Tadi itu. Jadi ini 6 kecamatan yang sangat maksudnya di tempat-tempat lain inilah yang paling terkecil kita ya misalkan seperti itu. Dan mungkin selain Cilegon ya karena ini ibu kota. Maka harusnya sudah ada ketimpangan itu harusnya tidak ada. Betul. Harusnya sudah tidak ada ketimpangan itu gitu. Harusnya bikin berembuk semua nih anggota dewan ini apa sih yang menjadi dimnya daftar isian masalahnya apa. Kayak tadi misalkan Mas Wan, bahwa kita ke Kasemen akan berbeda lagi misalkan Serang segala macam. Padahal di sana ada tadi itu bahwa sejarah yang cukup luar biasa. Pindah ke Walantaka beda lagi problemnya, problem segala macam. Nah, Kota Serang yang padat sekali, Kecamatan Serang itu pun penyangga-penyangganya harus disesuaikan gitu dalam segala hal gitu. Saya sering keliling ke Walantaka, ke Curug dan segala macam, ya mungkin juga belum begitu apa sih yang harus kita maksimalkan ini belum tergali mungkin. Nah karena mungkin berdekatan pileg dengan pilkada ini yang serentak ini bisa linier sebenarnya. Bisa linier bahwa apa yang menjadi program Pemkot Serang juga harus tersupport oleh DPRD baik kota maupun provinsi yang khususnya mungkin yang dapil ini gitu. Bisa berbuat lah kita. Tinggal mungkin diselaraskan aja gitu. Bagaimana kajiannya diselaraskan apa yang harus kita ini. Karena tadi itu rumusnya bahwa ini adalah ibu kota provinsi. Potret ibu kota Banten itu di sini. Harusnya begitu gitu. Harusnya begitu, jangan begini. Harusnya begitu. Sementara pemerintahan di kecamatan di Kota Serang ada 3, ada Kabupaten Serang pemerintahannya di sini, provinsi ada di sini, Kota Serang di sini. Rumit. Bang Kijing harus nyalon wali kota. Kalau begitu harus begitu. Nanti calon independen supaya saya bisa begitu. Kang, nggak kerasa kita ngobrol lebih panjang, tapi saya ingin memberikan kesempatan Kang Ocing untuk menyampaikan sesuatu di
penutup podcast ini. Silakan Kang Ocing manfaatkan waktu ini. Silakan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan atau mengajak, silakan aja. Ini belum waktunya kampanye. Bebas aja. Bebas aja. Karena ini Aji bakal caleg juga. Ya, saya rumah Muhammad Nasir ya, tinggal di Citra Gading, Blok Q 30, Blok Q 230. Saya mungkin berniat diri dan memang insya Allah bekerja keras menjadi calon anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 1 Kota Serang itu. Dan saya mohon doanya, mohon dukungannya dari seluruh masyarakat Kota Serang supaya saya bisa dijaga dan bisa menjadi kepanjangan tangan daripada masyarakat Kota Serang di 6 kecamatan ini. Dan saya dipantaskan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil daripada masyarakat Kota Serang. Dan otomatis kalau dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pasti harus bertanggung jawab untuk janji saya, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan saya, terhadap masyarakat yang telah mendukung saya, dan janji saya juga pasti bertanggung jawab terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti saya akan bekerja keras, bekerja mungkin lebih cerdas agar supaya problem-problem yang saya wakili masyarakat itu bisa terurai satu persatu, bisa lebih baik dibandingkan dengan yang sudah yang kemarin-kemarin. Saya meyakini itu dan saya yakin bisa. Pertama mungkin yakin bisa, kita masing-masing punya pengalaman, kita masing-masing mau mendengarkan. Saya pribadi orang yang sangat mau mendengarkan, dan dari pendengaran itu sekuat tenaga kita akan memperjuangkannya. Untuk berjuang kita sudah terlatih dari bertahun-tahun, dan intinya adalah bahwa pengabdian saya biar ini adalah amanah peradaban. Betul. Aja. Jadi kalau saya dalam tugas ini berhasil, bahwa satu-satunya saya adalah ujungnya adalah mengabdi saja. Jadi saya cukup dengan kondisi ekonomi dan saya sudah cukup sekarang, dan tinggal saya belum cukupnya itu banyak yang harus saya lakukan, banyak yang harus saya kenal, banyak yang harus saya dengarkan gitu Bang Kijing. Oke, terima kasih Sobat Banten News. Demikian podcast saya dengan Kang Muhammad Nasir alias Ocing. Selamat berjuang Kang Ocing. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.